Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ada kipas angin merek Sanek ya. Ini kipas angin dinding mereknya Sanek. Jadi kipas angin ini mati total ya, diberi setrum tidak ada tanda-tanda untuk hidup ya, tidak dengung sama sekali. Coba kita tes dulu ya. Kita salurkan, kita beri tegangan listrik, nyala ya, lampunya nyala teman-teman. Mungkin nggak terlihat di kamera ya, tapi lampunya itu nyala ya. Kita tarik speed 1, speed 2, speed 3 ya, nggak ada dengung sama sekali. Oke, nah, kita cabut saja dulu ya teman-teman. Langsung kita eksekusi ya, kita bongkar dulu. Nanti akan kita yang pertama kita tes, kita lepas untuk jaring-jaring sebelah depan ya. Kita cek dulu untuk putarannya, putaran baling-balingnya, asnya ya maksudnya ya, apakah dia seret atau memang nggak dapat berputar sama sekali, atau memang masih enteng biasa ya. Ini sebenarnya masih enteng biasa ya, cuma emang agak seret dikit. Nanti emang perlu dibersihkan ya di dalam as dan bushingnya. Kita beri pelumasan nanti setelah kita perbaiki. Tapi dengan putaran seperti ini harusnya ini dikategorikan masih normal lah ya. Oke, langsung kita cek dari sini teman-teman, dari belakang sini. Kita bongkar ke ini ada 8 baut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nanti kita akan mengetahui kabel-kabelnya, kan kita ukur dari kabel-kabelnya ya. Oke, setelah terbuka semua skrupnya kita lepaskan. Nah di sini teman-teman, di sini ada, kita cari kabel strom langsung, adalah kabel yang dari steker ini ya. Nah di sini ujungnya ini warnanya merah sama hitam ini ya, hitam ini dia langsung ke speed, dan ini yang kabel strom langsung hitam ketemu warna merah ketemu warna hitam yang masuk ke dinamo sana. Kan kita buka dulu teman-teman. Kita buka dari sini ya. Ini bisa langsung kita lepas ya, seperti ini ya. Langsung bisa kita cek menggunakan multitester. Dari kabel strom langsung ya, kita tempelkan ke speed 3, ini warna merah ya, nggak nyambung teman-teman. Nah angkanya nggak bergerak ya. Ke speed 2 juga nggak nyambung. Ini ke speed 1 warna biru ini juga nggak nyambung. Oke, sekarang coba kita pindahkan dari kabel antar speed, dari speed 3 ke speed 2 ya. Ini masih nyambung teman-teman. Ke speed 1 masih nyambung kan. Jadi kalau kita mempunyai alat seperti ini, kita akan mudah untuk mengetahui kabel mana yang rusak ya. Ini berarti yang rusak adalah kabel strom langsung ini teman-teman. Nanti saya akan menggunakan metode tanpa membongkar dinamo ya. Kita cuma buka dari belakang sini, coba apakah berhasil atau tidak ya. Nanti akan kita coba bersama-sama teman-teman ya. Ini kita gabungkan lagi ya. Hasilnya kita pasang lagi aja teman-teman. Oke, jadi kita ingat-ingat untuk kabel strom langsungnya tadi warna merah ya.
Nah, setelah itu kita harus membongkar di bagian ini bodinya ini teman-teman. Untuk membongkar bodi, ya kita harus membongkar baling-balingnya. Ini baling-balingnya kotor ya namanya. Nanti harus dicuci nih. Nah, banyak debunya. Kita akan buka bagian ini, bagian helmnya ini ya, helm atau pelindung dari dinamonya atau bodinya atau casing dinamonya ya. Oke, sudah terlepas. Nah, ini akan kita cek dari sini teman-teman. Kita cari kabel tadi, kabel strom langsung ya, yang warna hitam. Ini teman-teman bisa dilepas dulu untuk klem kabelnya ini ya. Ini adalah kapasitornya tuh. Kabel kapasitor. Ini ada klem kabelnya, kita lepas. Nah, jadi sini akan kita cari. Nah, ambil cover dulu. Teman-teman boleh membuka di bagian sini ya. Selongsong kabelnya ini atau pelindung kabelnya ini dibuka saja sedikit. Nah, di sini tadi kita cari kabel warna hitam atau kabel strom langsung ya. Nah, setelah ketemu kabel warna hitam ini boleh pakai cutter dikeluarkan kabelnya atau menggunakan korek ya, dibakar sedikit. Nah, dan saya menggunakan ini teman-teman, tambahan kabel atau kabel bekas ya. Teman-teman bisa menggunakan kabel bekas saja, sedikit saja, nggak usah panjang-panjang, cukup 1 jengkal saja ya mungkin ya. Ini kepanjangan akan saya potong. Ini akan kita tempelkan ke sini teman-teman. Kita gabungkan ke kabel strom langsung yang tadi sudah kita bakar ya, atau kita kupas ya. Ini seperti ini dulu, belum saya isolasi ya, karena ini kita akan melakukan pengetesan dulu apakah berhasil atau tidak ya. Nah, kemudian kita cari kedua kabel kapasitor ini teman-teman. Nah, ini kapasitornya juga sudah gembung ya, tapi nggak apa-apa, kita coba pakai kapasitor ini dulu. Dari kabel kapasitor ini kita buka salah satu ini teman-teman ya. Boleh kita bakar juga teman-teman. Jadi kabel putih satunya tadi, ujungnya kita lilitkan lagi atau kita sambungkan ke kabel kapasitor ya teman-teman. Nanti akan kita tes, coba akan berputar atau tidak, dan arah putarannya kemana. Kita harus mencari arah putaran yang ke kanan ya. Oke, kita lakukan pengetesan ya. Kita colokkan ke sumber listrik ya. Kita tes untuk putarannya.
putarnya enteng. Coba dulu untuk asnya. Oh, untuk bosingnya ini udah oblak teman-teman ya, tuh. Jadi ini nanti kalaupun uh, sudah jadi atau bisa berputar, nanti akan tetap saya bongkar ya, akan saya ganti bosingnya ya. Ini nggak cuma dibersihkan saja, tapi sepertinya bosingnya udah oblak ya, jadi harus diganti. Ini penyebab penyebab kerusakan ini karena dari bosingnya, penyebab utamanya teman-teman. Kita tes. Nah, berputar ya. Hanya saja putarannya ke kiri teman-teman. Kita harusnya mencari yang putaran ke kanan. Nah, itu sangat mudah ya. Tuh kan, macet ya. Macet karena bosingnya sudah oblak. Jadi nanti akan tetap saya bongkar ya. Cuma oke, ke kiri ya. Oke, sekarang kita perbaiki dulu arah putarannya. Nah, jadi teman-teman mudah untuk membalikkan arah putarannya ya. Tadi kan kabel putih ini kita taruh ke kabel kapasitor yang sebelah sini ya. Kalau putarannya ke kiri berarti harus kita pindah ke sebelahnya ya. Tinggal kita pindah ke sebelahnya saja teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Oke, kita tes dulu. Ini hati-hati jangan sampai tersentuh ya. Kita tes dulu. Yang penting kita cari putaran ke kanan, berarti sudah sembuh. Selanjutnya tinggal kita perbaiki untuk bosingnya. Nah, nyala ya, ke kanan teman-teman. Nah, saya matikan ke kanan ya. Coba akan saya berikan isolasi supaya terlihat ya. Nah, di sini. Oke, kita tes lagi ya. Kita tes lagi. Nah, putarannya ke kanan ya. Nah, sudah. Ini sudah normal teman-teman. Sudah jadi. Tapi karena ini milik orang lain yang minta diservis supaya aman, jadi akan tetap saya berikan thermofuse ya. Ini sebenarnya kendala seperti ini dikarenakan itu tadi ya teman-teman ya, kita matikan dulu. Karena bosingnya sudah oblak, jadi putarannya seret ya, atau lama-lama panas, sehingga thermofuse di dalam sini putus, yang mengakibatkan mati total. Kita bisa mengganti thermofuse, tapi dengan cara membongkar ini teman-teman. Tuh di dalam sana tuh susah sekali dan berisiko ya. Tapi gini, akan saya berikan solusi atau cara supaya teman-teman bisa mengganti sendiri dengan aman. Nah, seperti ini tadi ya. Ini oke. Tadi kita ambil dari sini ya. Dari yang sebelah sini. Sebentar, akan saya tutup saja dulu yang sini supaya aman. Nah, ini akan saya lepas. Saya akan mencari satu lagi. Saya isolasi juga ya. Jadi langsung saya isolasi saja karena ya ini udah positif. Udah jadi ya, positif jadi ya.
Sudah kita tes tadi, tinggal sekalian kita lakukan perapian. Untuk strom langsungnya juga kita isolasi ya. Pokoknya udah aman lah seperti ini. Nah. Jadi ini yang dinamakan sistem penjamperan ya. Kalau teman-teman tidak punya termofuse, ya cukup seperti ini tadi saja sudah dapat berputar ya. Tetapi ada kelemahannya. Jika ini nanti asnya macet lagi, panas, otomatis nanti kabel spoolnya yang terbakar karena sudah tidak dilengkapi dengan pengaman ini ya. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman tidak mempunyai selongsong, boleh menggunakan kulit kabel ya seperti saya ya. Kita buatkan selongsong dari kulit kabel atau isolatornya kabel ya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin membeli atau ingin mengetahui ukuran dari termofuse ini, disamakan saja ya. Jadi untuk termofuse kipas angin ya, nah, terlihat nggak ya? ...130 derajat ya, 250 volt. Nah, jadi seperti itu. Ini ukurannya ya, 130 derajat. Jadi dia dapat menahan panas sampai dengan 130 derajat ya. Dan di titik itu mungkin baru dia akan terputus ya. Jadi mungkin pabrikannya membuat seperti itu. Nah, jadi dari kaki kedua termofuse ini kita gabungkan ke kabel jemperan tadi ya. Yang satu dari kapasitor, yang satunya dari kabel strom langsung. Kita lilitkan saja, kita tekuk ya. Nanti akan kita isolasi. Oke, seperti ini sudah kuat ya teman-teman ya. Jika teman-teman mau disolder ya silahkan saja, nggak apa-apa. Itu akan lebih bagus ya. Oke, dililit saja, ditekuk. Nah, lalu akan saya isolasi ya. Jadi untuk teman-teman pemula ya, jika mempunyai kipas angin, tentunya yang bermerek ya. Jadi kipas angin yang bisa kita lakukan seperti ini, kipas angin yang memang dilengkapi dengan termofuse dalamnya. Itu kipas angin yang bermerek seperti ini tadi, Sanken ya, Sanken, Maspion, dan merek-merek lainnya. Tetapi untuk kipas angin yang
baling-balingnya dari besi itu ya, itu tidak dilengkapi dengan thermofuse teman-teman. Jadi kalau mati total, teman-teman nggak bisa melakukan cara seperti ini. Nah, ini boleh teman-teman selipkan di sini teman-teman. Kita cari ruangan yang bisa untuk menyelipkan ini teman-teman. Tapi awas jangan sampai masuknya terlalu dalam karena nanti akan mengenai dari as rotor ya. Cukup diselipkan seperti ini saja. Nah, terlihat ya teman-teman. Nah, di sini ada rongga ya. Nah, terlihat nggak? Oke ya. Nah, boleh diselipkan di antara selah ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu sudah kuat ya. Gak bakal lepas karena nanti akan diklem. Beserta dengan kapasitornya ini. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan ya. Kita nyalakan. Nah, hidup ya. Hidup ke kanan. Speed 2, speed 3, semakin kenceng ya. Oke, mantap. Jadi seperti itu ya, cukup mudah ya. Ini kita matikan, kita cabut dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini nanti akan saya bongkar ya, tetap akan saya bongkar. Nanti posisinya tetap seperti ini, saya bongkar, saya ganti untuk bosingnya. Karena ini milik orang ya, jadi saya harus memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi kendala seperti ini emang kebanyakan dari as yang kotor atau bosing yang udah oblak. Jadi sempat macet ya, mestinya sempat macet dan mengakibatkan gulungan panas dari thermofuse-nya akhirnya terputus. Jadi teman-teman jika punya kendala seperti ini boleh melakukan hal seperti ini, tapi ingat perlu diperhatikan untuk bosing dan putaran. Ini harus enteng, bosing harus masih bagus, putaran harus enteng. Jadi kalau memang ada kendala bosingnya oblak, tetap harus diganti teman-teman ya, karena percuma mengganti thermofuse juga akan hidup untuk beberapa saat, tapi nantinya akan putus kembali karena pengaruh kerusakan utama berada pada bosing. Oke teman-teman, jadi seperti itu video dari saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.